Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita tetap membahas mengenai lafadz. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya lafadz itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan lafadz mufrad dan ada yang disebut dengan lafadz murakkab. Lafadz mufrad dan semua perinciannya, pembagiannya sudah dijelaskan. Sekarang akan menjelaskan mengenai pembagian dari lafadz murakkab. Wal lafdhu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satu karu amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun wa qa'a. Wal lafdhu, dan adapun lafadz, yang dimaksud lafadz di sini adalah lafadz murakkab. Imma talabun, ada kalanya ialah berupa talab, permintaan. Talab ini au khabarun, atau berupa khabar, atau tidak usah diterjemah, tidak masalah ya. Wal lafdhu, dan adapun lafadz, imma talabun, ada kalanya berupa talab, au khabarun, atau berupa khabar, lafadz khabari. Wa awwalun, adapun yang pertama yaitu talab, salah satun ialah tiga, satu karuh yang akan disebutkan apa salasa. Yaitu yang salasa itu apa saja? Amrun, pertama amar, perintah, ma'asti'la, beserta isti'la. Isti'la ini artinya meninggikan diri. Ada dalam pembahasan mengenai amar itu ada yang disebut dengan al-ulu, tinggi, ada yang disebut dengan isti'la, meninggikan diri. Perbedaannya, kalau ulu itu memang benar-benar tinggi posisinya, misalnya dari raja ke rakyat atau dari orang tua ke anak, itu disebut dengan perintah. Dan itu memang al-ulu, posisinya ayah itu lebih tinggi dari posisi anak. Sementara isti'la ini meninggikan diri, misalnya anak menyuruh kepada orang tua. Kalau anak memposisikan diri sebagai isti'la, meninggikan diri, juga disebut dengan amar. Juga disebut dengan amar, walaupun seharusnya perintah atau permintaan dari anak ini disebut dengan doa. Cuman kalau anak ini memposisikan diri sebagai isti'la, memposisikan diri lebih tinggi daripada orang tuanya, maka tetap juga disebut dengan amar. Itu yang dimaksud dengan isti'la. Amrun disebut dengan amar, ma'asti'la, beserta meninggikan diri. Wa aksuhu, dan adapun kebalikan isti'la, meninggikan diri, yaitu wa aksuhu, dan adapun kebalikan dari isti'la, doa, adapun doa, yaitu kebalikan dari perintah yang datang dari bawah atau memang merendahkan diri, itu disebut dengan doa. Wa fit tasawi, dan di dalam kesetaraan, artinya perintah itu, permintaan itu datang dari yang posisinya memang setara, dari teman ke teman. Faltimasun, maka
Wa fit tasawi dan ialah di dalam at-tasawi. Nah, wa fit tasawi dan di dalam at-tasawi kesetaraan faltimasun maka apa iltimas waqa'a tetap. Ini menjadi fa'il ya, menjadi fa'il dari waqa'a sebagaimana disebutkan di penjelasan di bawah. Wal lafdhu dan adapun lafat, wal lafdhu dan adapun lafat mubtadaun adalah menjadi mubtada. Ai yang dimaksud dengan lafat ini al musta'mal, yaitu lafat yang digunakan untuk menunjukkan pada suatu makna. Itu yang disebut dengan lafat musta'mal. Namun yang maksimnya di sini, yang dimaksud lafat di sini adalah lafat murakkab. Adapun imma harfu tafsilin adalah huruf tafsil. Tolabun, adapun tolab khobarun adalah menjadi khobar dari al-lafdu. Au khobaru, adapun lafat au khobaru ma'tufun ialah diatofkan ala tolab atas lafat tolab. Wa awwalun, adapun al-awwal, adapun lafat awwalun mubtadaun adalah menjadi mubtada. Wal musawwihu dan adapun yang membolehkan lahu terhadap awal. Awal itu kan nakiro. Seharusnya kan kalau mubtada itu ma'rifah. Nah, namun awalun ini nakiro. Apa yang membolehkan atau musawwir? Nah, mubtada di sini terdiri dari isim nakiro. Nah, apa yang membolehkan mubtada di sini nakiro? Iradatu tafsili ialah keinginan untuk mentafsil, mengurai, memerinci. Salah satun, adapun lafaz salah satun khobaruhu ialah khobarnya lafaz awal. Satu karu, adapun lafaz satu karu asinu, adapun sin di dalam lafaz satu karu ini ditamfis ialah untuk mana tamfis. Makna tamfis ini adalah makna ya, maknanya adalah untuk menunjuk pada zaman yang akan datang yang dekat. Di zaman istiqbal, zaman yang akan datang yang dekat. Amrun, adapun lafaz amrun, badalun adalah menjadi badal min salasah dari lafaz salasah. Ma'a, adapun lafaz ma'a dzarfu zamanin ialah menjadi dzaraf zaman. Idza tadullu apabila menunjukkan apa ma'a ala zamanil ijtima'i atas zaman ijtima berkumpul, yaitu waktunya berkumpul menunjukkan pada zaman. Au makanin atau dzarfu makanin atau juga disebut dengan dzaraf makan. Kapan? Idza tadullu apabila menunjukkan apa ma'a ala makanihi atas tempatnya ijtima. Jadi ma'a ini bisa disebut dengan dzaraf zaman, bisa juga disebut dengan dzaraf makan. Disebut dzaraf zaman apabila tadullu ala zamanil ijtima, bisa disebut dzaraf makan apabila tadullu ala makanil ijtima. Adapun lafaz mudhafun ialah mudhaf isti'la, adapun lafaz isti'la mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Wa aksuhu, adapun lafaz aksuhu mubtadaun adalah mubtada. Doa, adapun lafaz doa khabarun adalah khabar. Wa fit tasawi, adapun lafaz fit tasawi muta'alliqun biwaqa'ah ialah berta'alluq dengan lafaz waqa'ah. Faltimasun fa'ilu waqa'ah, maka adapun lafaz iltimas adalah fa'il dari fi'il waqa'ah. Waqa'ah sabata, artinya waqa'ah ini sabata, tetap. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Zakaron nazimu, menyebutkan an-nazimu, siapa nazim? Annal lafzul musta'malah, bahwa sesungguhnya lafaz al-musta'mal yang digunakan untuk menunjukkan pada sebuah makna kismani ialah dua bagian. Jadi lafaz musta'mal ini dibagi menjadi dua, tapi musta'mal di sini yang murakkab. Kalau yang mufrad sudah dijelaskan sebelumnya.
Pertama, tolab wa khobar. Disebut dengan tolab dan khobar. Fattolabu, maka adapun tolab, ma adalah lafat. Afada yang memberikan faidah apa makna tolabi terhadap makna tolab. Pengertian tolab, yaitu permintaan, meminta. Kakro seperti lafat ikro, membacalah kamu. Ini ikro ini adalah permintaan untuk membaca kepada seorang, kepada mukhatab. Wal khabaruh, dan adapun khabar, ma adalah lafat sesuatu, isi dari ma ini adalah lafat. Ihtamala yang memungkinkan apa ma asikoh pada benar, jujur, wal kadziba dan bohong. Yang disebut dengan lafat khabar itu adalah lafat yang mungkin benar dan mungkin salah, yang mungkin jujur dan mungkin ya, dusta, yang mungkin ya sesuai dengan kenyataan atau sebaliknya tidak sesuai dengan kenyataan. Kazaidun qoriun, seperti lafat Zaidun adapun Zaid, qoriun ialah membaca. Zaidun qoriun ini disebut dengan lafat khabari. Wat talabu, sekarang akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan lafat tolab, lafat tolabi. Wat tolabu, dan adapun tolab salah satu ialah ada tiga. Amrun, pertama adalah amar. Wahuwa, dan adapun amar tolabul fi'li ialah tuntutan atau permintaan melakukan minal a'la dari atas ilal adna pada yang di bawah, dari orang yang di atas kepada orang yang di bawah, itu disebut dengan amar. Kaqouli syaikhi, seperti perkataan guru ditolibihi kepada santrinya syekh, ikro, bacalah kamu. Ini lafaz ikro ini disebut dengan amar. Kenapa disebut dengan amar? Karena ini ikro ini adalah permintaan membaca ya, kepada orang yang lebih di bawahnya, dari orang yang berada di atas kepada orang yang berada di bawahnya, dari seorang guru kepada murid. Itu disebut dengan amar. Wa doa, dan yang kedua disebut dengan doa. Wa huwa, dan adapun doa talabul fi'li ialah tuntutan melakukan minal adna yang datang dari orang yang di bawah ilal a'la pada orang yang di atas. Itu disebut dengan doa. Aksal amri, kebalikan di amar. Kalau amar itu kan dari atas ke bawah, dari Allah kepada makhluk misalnya. Kalau doa itu dari bawah ke atas, dari makhluk ke Allah. Itu disebut dengan doa, permohonan. Kaqaulina, seperti perkataan kita, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alna, menjadikanlah engkau kepada kami minal mu'minina, sebagian dari orang-orang yang beriman, indakah di sisimu. Nah, ij'alna ini disebut dengan doa. Kenapa ini? Karena ini permintaan dari seorang hamba ya yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bawah ke atas. Waltimas, dan iltimas disebut dengan iltimas. Iltimas ini memohon atau minta pertolongan. Wahwa, dan adapun iltimas tolabul fi'li ialah tuntutan melakukan min musawin dari orang yang setara. Dari orang yang setara statusnya, dari teman ke teman misalnya ya. Itu disebut dengan iltimas. Permohonan, permintaan tolong. Kaqauli talibin, seperti perkataan santri pelajar li talibin akhar kepada santri atau pelajar yang lain. Nawilni kolaman, ambillah kamu ni kepadaku, atau serahkanlah kamu, menyerahkanlah kamu ni kepadaku kolaman akan kolam pena. Tolong ambilkan pena. Permintaan yang seperti ini disebut dengan iltimas. Kenapa disebut dengan iltimas? Karena ini dilakukan dari orang yang statusnya setara, sama ya, posisinya sama. Ini merupakan penjelasan dari
lafat murakkab, bahwasanya lafat yang murakkab itu ada dua, ada tolab, ada khabar. Yang tolab itu dibagi menjadi tiga, ada amar, ada doa, dan ada iltimas. Demikian penjelasan, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.